Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat. Begitu. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Kami dari kelompok 2 ini menulis artikel dengan judul Peran Strategi Bauran Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat pada Lembaga Pendidikan. Jadi ini nanti artikel yang kita bahas adalah lebih fokus mengenai lebih fokus kepada bauran pemasaran atau marketing mix dalam pendidikan yang digunakan sebagai upaya atau cara agar masyarakat ini berminat dalam suatu lembaga pendidikan. Setelah ini akan ada penjelasan dari teman-teman kelompok 2 mengenai isi dari artikel yang akan kita bahas. Saya akan membacakan abstrak di sini. Baiklah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan peran strategi bauran pemasaran dalam upaya meningkatkan minat masyarakat pada lembaga pendidikan hasil dari analisis. Penelitian ini akan membahas mengenai yang pertama, pemasaran jasa pendidikan, yang kedua, tujuan pemasaran jasa pendidikan, yang ketiga, konsep strategi pemasaran, yang keempat, strategi bauran pemasaran. Metode penelitian ini pada penulisan ini ialah kajian pustakawan yang sumbernya berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah yang mereview dengan tema yang dipaparkan oleh penulis. Penelitian ini menyatakan bahwasanya ada minat masyarakat pada lembaga pendidikan dalam peran strategi bauran pemasaran. Pendahuluan. Perkembangan zaman secara global menuntut dunia pendidikan untuk terus melakukan perbaikan setiap waktunya. Lembaga pendidikan yang dulunya relatif stabil dan dapat diprediksi dengan baik berubah menjadi tidak membentuk serta semakin kompleks dan cepat berubah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan lingkungan yang berubah setiap saat. Dengan ketatnya persaingan di lembaga pendidikan untuk menghasilkan lembaga pendidikan terbaik pilihan masyarakat. Kajian literatur terdahulu. Pada penelitian yang kami lakukan, penulis mengambil 3 kajian literatur terdahulu, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, tesis karya Ma'mun yang pada intinya menyatakan bahwa bauran pemasaran sangat berperan penting dalam perkembangan kemajuan madrasah, sanawiyah, diniyah, Al-Azhar, Muara Bango, dengan menonjolkan produk dan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah karya Sahrial Labaso yang pada intinya menyatakan bahwa MAN 1 Yogyakarta melakukan penerapan marketing mix dalam menarik perhatian masyarakat pada sekolah Islam. Yang ketiga, skripsi karya Suhailah Fitria yang menyatakan bahwa dalam memajukan SDIT Al-Azhar Jambi, sekolah menggunakan marketing mix dalam menarik minat masyarakat dengan menggunakan kepuasan konsumennya. Yang selanjutnya adalah permasalahan penelitian yang kami angkat dalam artikel yang kita buat ini adalah mengenai persaingan dunia pendidikan di masa mendatang dan masa kini ini. Di masa yang sekarang itu sudah sangat ketat dalam menarik perhatian masyarakat. Namun hal ini masih dianggap hal yang remeh. Sayangnya hal ini masih dianggap hal yang remeh oleh beberapa lembaga pendidikan, dikarenakan ada beberapa lembaga pendidikan yang berpendapat bahwa jika pemasaran ini dimasukkan dalam suatu hal lembaga pendidikan, itu akan terlihat seperti pendidikan itu digunakan sebagai ajang bisnis begitu. Padahal sebenarnya jika pemasaran ini dilakukan secara efisien, secara maksimal, itu tidak akan merugikan orang lain atau pihak sekolah itu sendiri, di mana hal itu dianggap sebagai ajang bisnis begitu.
Bahkan sebenarnya jika ditilik lagi, pemasaran yang baik dalam dunia pendidikan itu juga akan berdampak pada hasilnya, lulusannya ketika keluar dari lembaga pendidikan tersebut gitu. Dilihat dari kajian literatur terdahulu yang kami ambil, itu beberapa sekolah memang sudah menerapkan marketing mix dalam sekolahnya untuk menarik perhatian masyarakat begitu. Beberapa sekolah ada yang menggunakan itu, namun sayangnya mereka hanya menonjolkan satu atau dua dari unsur-unsur marketing mix tersebut. Mereka tidak menonjolkan keseluruhannya, mereka hanya menonjolkan sebagian. Dan dari literatur yang kami lihat pun juga belum banyak yang menerapkan begitu, atau mungkin juga belum banyak yang meneliti begitu. Tapi saya rasa belum banyak yang menerapkan hal ini begitu, karena mungkin masih dianggap suatu hal yang remeh, kembali lagi pada permasalahan yang pertama tadi. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam membuat artikel manajemen pemasaran ini ya. Untuk metode penelitian yang kami buat ini, kami menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam artian kita sebagai penulis ini membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur yang kami dapat atau bahan bacaan yang kami dapat yang sesuai dengan pokok pembahasan kami, yakni mengenai bauran pemasaran dalam upaya menarik perhatian masyarakat. Lalu setelah kita membaca dan kita mendapatkannya, kita sharing, kita tuangkan dalam sebuah kerangka pikiran secara teoretik, lalu kita tulis begitu. Teknik analisis penelitian yang kami gunakan ini ialah deskriptif, yakni kita berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi literasi yang kami dapat, baik dari pendapat ahli maupun proses yang sedang berlangsung di lapangan, di masyarakat. Setelah itu kita juga melihat akibat, efek yang terjadi atas pendidikan, akibat efek bauran pemasaran ini terhadap lembaga pendidikan seperti apa. Kami sebagai penulis juga menggunakan teknik analisis komparatif, di mana penulis membandingkan dari satu pendapat ke pendapat yang lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang satu dalam suatu pembahasan yang teoritik. Selanjutnya, kajian teori. Pemasaran jasa pendidikan memiliki banyak pengertian menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Paine. Menurut Paine, pemasaran jasa pendidikan merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, tujuan pemasaran pendidikan. Menurut Kotler dan Fox, dalam bukunya yang ditulis oleh David Wijaya, mendefinisikan tujuan utama pemasaran di sini adalah untuk memenuhi visi misi sekolah. Jasa pendidikan ini berusaha untuk meningkatkan kepuasan serta ketertarikan masyarakat pada sekolah tersebut sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran jasa pendidikan. Yang selanjutnya, konsep strategi pemasaran. Menurut Profesor Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah sebuah sosial dan manajerial individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk dengan pihak yang lainnya. Yang selanjutnya, mengenai strategi bauran pemasaran. Menurut Lupoadi dan Hamdani, sebagaimana bauran pemasaran ini merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program permasalahan yang perlu dipertimbangkan agar dalam pengimplementasian strategi pemasaran dan positioning
yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran ini adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadu-padankan dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan strategi yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan pasar. Pemasaran jasa pendidikan. Menurut Paine, pemasaran jasa merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan pemasaran jasa pendidikan. Tujuan pemasaran dalam lembaga pendidikan ialah untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan tujuan, nilai dan produk sekolah kepada siswa, orang tua, staf, dan masyarakat luas. Melalui kegiatan pemasaran ini diharapkan para siswa, orang tua, siswa, dan masyarakat luas lebih mengetahui hakikat dan perkembangan sekolah secara keseluruhan. Tujuan aktivitas pemasaran jasa pendidikan lebih dari aktivitas penjualan jasa pendidikan, periklanan, dan promosi. Untuk menciptakan permintaan jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan adalah keterampilan perencanaan dan pengelolaan hubungan pertukaran antara lembaga pendidikan dengan kelompok masyarakat. Tujuan pemasaran pendidikan menurut Indraja dan Karno. Kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan atau siswa, orang tua, dan pihak terikat lainnya bahwa lembaga pendidikan yang kita kelola masih tetap eksis. Yang kedua, kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan bahwa jasa pendidikan yang kita lakukan relevan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kita perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar jenis jasa pendidikan yang kita lakukan dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat, terutama pelanggan jasa pendidikan. Yang keempat, kita perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar eksistensi sekolah tidak ditinggalkan oleh masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan potensial. Konsep strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rangkaian suatu kegiatan yang terarah untuk mencapai sasaran dan dengan pola berpikir yang inovatif dan kreatif untuk menghadapi kecenderungan yang terjadi dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kepentingan maupun masa depan perusahaan sendiri. Salah satu dari strategi pemasaran yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan adalah dengan cara melakukan penyebaran pemasaran itu sendiri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran ini nanti akan menjadi topik utama dalam pembahasan artikel kita, begitu. Bauran pemasaran atau marketing mix itu sendiri didefinisikan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lembaga yang dapat meliputi penentuan master plan dan mengetahui serta menghasilkan pelayanan atau penyajian produk jasa untuk pendidikan yang memuaskan pada suatu segmentasi pasar tertentu, yang mana segmentasi pasar tersebut telah dijadikan sasaran pasar untuk produk atau jasa yang diluncurkan. Dengan adanya ini, maka produk-produk ini diharapkan dapat menarik konsumen sehingga pembelian atau penggunaan produk atau jasa yang kita miliki ini dapat dilakukan secara maksimal, gitu. Diharapkan dapat dilakukan secara terus-menerus, begitu. Atau continue, gitu. Artinya di mana pengguna jasa atau pengguna produk ini akan loyal terhadap produk atau jasa yang kita miliki, begitu. Bauran pemasaran dalam konteks pendidikan adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dipadukan dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk menemukan persaingan atas produk atau jasa yang kita miliki, begitu. Dalam bauran pemasaran ada tujuh unsur.
di mana unsur yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah place atau lokasi, yang keempat promotion atau promosi, yang kelima adalah people atau sumber daya manusia, yang keenam adalah physical evidence atau bukti fisik, dan yang terakhir adalah proses gitu. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di part selanjutnya. Produk pada lembaga pendidikan itu merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam arti siswa, wali murid. Produk yang dihadirkan lembaga pendidikan haruslah bermutu tinggi sesuai dengan target pasar yang akan kita pilih begitu. Pada produk jasa lembaga pendidikan, hal yang ingin dicapai ialah diferensiasi produk untuk mempermudah konsumen mengenali produk atau jasa yang kita tawarkan dari lembaga pendidikan tersebut. Beberapa contoh produk pada jasa pendidikan ialah penyediaan program sekolah beserta program sekolah yang diminati oleh para siswa ataupun wali dari siswa tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan sekolah yang berbasis atau berorientasi pada bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa-bahasa asing lainnya. Yang ketiga adalah untuk sekolah agama ya, mungkin akan ada penyelenggaraan sekolah berbasis tahfidzul Quran atau berbasis yang lain seperti mungkin tahsin begitu. Dan yang terakhir adalah contohnya adalah adanya ekstrakurikuler yang aktif, di mana ekstrakurikuler ini sesuai dengan minat, bakat siswa yang ada di sekolah tersebut. Ekstrakurikuler ini bisa berupa yang akademik seperti contohnya olimpiade, ataupun yang non akademik seperti olahraga, seni, dan lain-lain. Bahan pemasaran yang kedua adalah mengenai price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat yang mereka dapat karena memiliki atau menggunakan jasa tersebut. Harga dalam konteks jasa pendidikan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh siswa atau wali murid untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Penentuan harga atau jasa harus melihat dari perspektif konsumen dan pasar, yaitu dengan melihat 3 komponen yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu biaya, nilai, dan kompetisi. Penentuan jasa dapat dikaitkan dengan konsep net value. Semakin besar manfaat yang dirasakan, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin lebih besar dan akan dinilai sebagai positive value oleh masyarakat atau penggunanya. Selanjutnya, unsur bauran pemasaran yang ketiga adalah mengenai place atau lokasi. Pemilihan tempat atau lokasi dari suatu lembaga pendidikan memang harus cermat dalam mempertimbangkan lokasi lembaga pendidikannya. Mungkin beberapa faktor yang akan menjadi penentu adalah akses yang dituju menuju sekolah tersebut. Mungkin akses yang dekat dengan rumah konsumennya. Selain itu mungkin sekolah tersebut dekat dengan transportasi umum yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka, kegiatan sehari-hari wali murid dan murid dalam sekolah tersebut begitu. Terus
mungkin lokasinya yang berada di tepi jalan yang dapat dilihat secara jelas bahwa ini loh sekolah ini nyata ada begitu. Lalu dilihat dari lalu perlu adanya pertimbangan dari lalu lintas yang berada di sekolah tersebut, mungkin yang ramai namun tidak terlalu padat begitu ya, yang ramai-ramai tapi tidak terlalu padat atau macet begitu. Jadi semakin banyak mungkin orang yang melewati jalan lalu lintas tersebut, maka akan semakin banyak orang yang tahu mengenai sekolah tersebut begitu. Namun juga kalau sekolah ini berada di titik di mana kemacetan terjadi di setiap hari, mungkin juga akan menjadi penghambat pula mungkin begitu. Atau ya mungkin untuk beberapa di sekolah yang di kota besar, kalau suatu sekolah berada di titik kemacetan juga mungkin akan menjadi penghambat pula ya gitu. Selain itu juga adanya tempat parkir yang luas untuk proses antar jemput dari setiap murid itu akan menjadi faktor pendukung penentu untuk menarik masyarakat agar dapat bersekolah di sekolah ini. Unsur-unsur lokasi dalam pemilihan lembaga pendidikan atau jasa pendidikan itu ada 3. Yang pertama ialah mengenai penampilan, look penampilan dari sekolah ini, appreciations dari penampilan dari sekolah ini. Penampilan dari sekolah ini adalah mengenai seberapa efektif penampilan dan lokasi sekolah tersebut. Yang kedua ialah mengenai pelanggan atau pengunjung jasa pendidikan, di mana kultur jasa pendidikan yang berorientasi pada pelanggan jasa pendidikan harus memperhatikan pelanggan dari jasa pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah hubungan mula-mula dan aksesibilitas jasa pendidikan yang berkaitan dengan cara individu berhubungan dengan sekolah dan kemudahan menjalin hubungan dengan sekolah yang lain. Unsur bauran pemasaran yang selanjutnya, yang keempat itu ialah mengenai promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan atau lembaga pendidikan dalam memasarkan jasa yang mereka miliki. Kegiatan promosi bukan hanya untuk mempengaruhi konsumen, namun juga sebagai alat untuk kegiatan pemasaran. Tujuan promosi dalam usaha jasa adalah untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen agar menggunakan jasa yang mereka miliki. Selain itu, promosi juga digunakan untuk menjaga keloyalitasan, menjaga kepercayaan konsumen agar mereka tetap menggunakan jasanya, bukan hanya untuk sekali atau 2 kali, namun dalam jangka waktu yang lama. Gimana caranya promosi ini digunakan agar konsumen ini dapat menggunakan jasa yang mereka miliki ini dalam jangka waktu yang lama gitu. Promosi jasa pada lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui iklan di media komunikasi massa seperti koran, majalah, televisi, papan reklame, atau gambar tempel. Namun zaman yang semakin maju, semakin membaik di masa sekarang, zaman-zaman teknologi, promosi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Bahkan sekarang ini ada lembaga pendidikan yang mulai menggunakan teknik promosinya di media sosial yang sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat begitu. Seperti contohnya Instagram, Facebook, website, atau mungkin WhatsApp, Line. Walaupun WhatsApp sama Line ini jarang digunakan ya. Kalau media sosial lebih fokus mungkin yaitu Instagram, Facebook, Twitter mungkin kalau ada beberapa yang memiliki, tapi sepertinya tidak.
Ya, kalau website ya mungkin ada beberapa yang masih menggunakan walaupun sekarang sudah bukan eranya website ya, begitu. Dan mungkin juga mereka bisa melakukan kontak langsung ya menggunakan WhatsApp atau lain tadi dengan para calon siswa, dengan para calon wali murid. Mereka juga melakukan hubungan masyarakat, kegiatan hubungan dengan masyarakat yang sangat erat, sehingga hal itu dapat membantu promosi dari lembaga pendidikan tersebut. Atau mungkin ada beberapa sekolah yang mengikuti event-event untuk mempromosikan sekolahnya, begitu. Event-event atau mungkin ada beberapa sekolah yang datang ke lembaga sekolah yang lebih rendah lagi, contoh SMA, lembaga sekolah menengah datang ke sekolah menengah atas, datang ke lembaga sekolah menengah pertama, mungkin lembaga sekolah menengah pertama datang ke lembaga sekolah dasar untuk mempromosikan lembaga pendidikan mereka kepada siswa-siswa, begitu. Mungkin cara mereka mempromosikan dengan mengajak atau menghadirkan, ini loh kami memiliki siswa-siswa yang berprestasi, kami memiliki murid-murid yang mungkin berprestasi dalam bidang non akademik atau akademik, sehingga dengan itu dapat menarik para konsumen nih, calon konsumen untuk datang untuk bersekolah atau menggunakan jasa pendidikan dari lembaga tersebut. Kegiatan-kegiatan promosi ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk sekolah di lembaga tersebut. Kegiatan promosi ini sangat berpengaruh dalam mempengaruhi masyarakat. Unsur bauran yang selanjutnya, yang kelima, adalah mengenai people atau sumber daya manusia. Saya rasa hal ini juga penting karena dalam pendidikan kita membutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk menggunakan jasa yang sekolah miliki, begitu. Jadi percuma kalau hanya memiliki jasa yang dalam tanda kutip baik, yang dalam tanda kutip bagus, unik mungkin dan keren, tapi tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola hal itu, gitu. Jadi kita selain juga memiliki produk yang baik, kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang baik untuk mengelola tersebut. Lah, sumber daya manusia dalam jasa pendidikan itu adalah semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa, sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Adapun SDM dalam konteks pendidikan itu semua yang terlibat dalam proses penyamaan jasa pendidikan seperti tata usaha atau mungkin lebih dikenal sebagai tata usaha. Selain itu ada juga kepala sekolah, guru, dan karyawan yang ada di sekolah tersebut, gitu. Sumber daya pendidik dalam sumber daya manusia dalam kependidikan ini sangat penting dan dinilai sangat penting, dan ini akan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan pendidikan kepada para siswa selaku di mana para siswa ini selaku konsumen atau pelanggan dari jasa pendidikan suatu lembaga pendidikan. Unsur bauran pemasaran yang keenam adalah mengenai physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik juga dinilai penting dalam peran bauran pemasaran karena suatu konsumen atau seorang konsumen juga membutuhkan bukti fisik adanya sekolah tersebut, begitu, adanya lembaga pendidikan tersebut. Bukti fisik ini digunakan untuk mengeliminasi aspek ketidaktampaan karena pelanggan seringkali melihat pada petunjuk-petunjuk yang bersifat tangibles dalam bentuk bukti fisik. Tanda-tanda bukti fisik yang harus diberikan
kepada penyedia jasa juga dapat memberikan kesempatan untuk memberikan pesan yang kuat dan konsisten berkenaan dengan karakteristik jasa dan apa yang ingin ditampilkan atau dicapai kepada segmen pasar tertentu. Contoh bukti fisik yang dimiliki sekolah adalah seperti gedung sekolah. Selain itu mungkin adanya perpustakaan, adanya akses internet, adanya laboratorium untuk praktek, adanya poliklinik untuk mungkin jika ada siswa yang sakit, adanya sarana ibadah, adanya sarana parkir, adanya sarana olahraga, adanya tempat makan atau kantin, dan lain-lain, suatu bukti fisik yang dapat mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan tersebut. Unsur bauran pemasaran yang terakhir ialah mengenai proses. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa yang akan sering merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu, keputusan dalam manajemen operasi adalah sangat penting untuk suksesnya pemasaran jasa. Seluruh aktivitas kerja adalah proses. Proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, mekanisme, aktivitas, dan rutinitas dengan produk, barang, atau jasa yang disalurkan ke pelanggan. Identitas manajemen proses sebagai aktivitas terpisah adalah prasyarat bagi perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam bisnis jasa disebabkan oleh persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. Dari materi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran dalam konteks jasa pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang bertujuan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk antara satu orang dengan orang yang lainnya yang mana memiliki nilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Dalam pemasaran jasa pendidikan sendiri, bagaimana lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan terbaiknya agar peserta didik merasa bahwa kebutuhan dan keinginan mereka dapat dipenuhi dan mereka memperoleh ilmu pengetahuan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya, tujuan pemasaran dalam pendidikan adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan tersebut, dan membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Memberikan penilaian lebih kepada masyarakat dengan produk yang ditawarkan, sehingga menstabilkan eksistensi dan lembaga pendidikan dapat memiliki citra di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah ketujuh, strategi bauran pemasaran dari jasa pendidikan tersebut saling mempengaruhi antara satu unsur dengan unsur yang lainnya, sehingga semua penting sebagai satu kesatuan strategi, yaitu strategi bauran atau acuan. Sedangkan strategi bauran pemasaran ini merupakan bagian dari strategi pemasaran dan memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menggunakan unsur-unsur atau variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam bidang pemasaran. Bauran pemasaran sendiri sangat berpengaruh dan menarik perhatian masyarakat sebagai sarana dalam memasarkan suatu lembaga pendidikan. Hal ini dinilai dapat menarik karena bauran pemasaran memiliki kompleksitas yang komplit antara satu dengan yang lainnya. Adanya sumber daya manusia yang
Baik teman-teman, terima kasih sudah melihat dan memperhatikan penyajian penjelasan dari kami mengenai bauran pemasaran dalam upaya mempengaruhi masyarakat. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Semoga ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada kalian mengenai pengaruh bauran pemasaran pada lembaga pendidikan. Bila ada kurang dan salahnya, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.